Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Khatalima nazanallahu wa yakum jamaah salat maghrib musalla Anwarul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semua Bapak yang mulia? Alhamdulillah. Ba'da kita bersyukur atas nikmat Allah ini, mari kita lanjut dengan baca salawat dan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kita kembali akan melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, yang merupakan syarah matan dari kitab At-Taqrib yang ditulis oleh Syekh Abu Suja, ya. Berkata penulis kitab ini, qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Allahumma shalli ala Bismillah. Terakhir kita telah membahas tentang bab salat sudah, ya. Kemarin baru apa kemarin? Ingat nggak? Waktu-waktunya sudah kita bereskan. Sekarang kita masuk ke faslun, sebuah pasal yang menerangkan tentang wasyara itu wujubis salati thalathatu asya'a. Yani pasal yang menerangkan tentang wajibnya salat itu ada 3 perkara. Ya. Wajibnya salat itu ada 3 perkara. Maksudnya yang mewajibkan salat pada seseorang itu ada 3. Ya. Ada 3 perkara. Disebutkan yang pertama al-islamu, yakni Islam, ya. Yang pertama adalah Islam, Bapak yang mulia, di mana kita mengetahui bahwasanya tidaklah datang kewajiban, ya, bagi mereka untuk melaksanakan salat. Secara umum jumhur mengatakan, berpendapat bahwa kecuali dia adalah muslim, ya. Di mana hal yang menunjukkan perkara ini disebutkan wa dalla ala syurutil islami ma rawahul Bukhari, ya, wa Muslim. Bukhari nomor 1331, Muslim nomor 19, ya. Dalil yang menunjukkan tentang syarat Islam ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz radhiyallahu anhu ila al-Yaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Faqala, seraya Nabi bersabda, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ya. Wa anni, dan bahwasanya aku adalah rasulnya Allah, Rasulullah. Kata Nabi kepada Mu'adz, serulah mereka, orang-orang yang engkau hendak datang ini, yakni orang-orang yang berada di negeri Yaman itu, ila syahadatin, kepada syahadat, kepada persaksian, ya. An la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, ya. Jadi Bapak yang mulia, inilah yang Rasulullah perintahkan kepada da'inya untuk menyerukan pertama kali pengenalan terhadap kalimat tauhid ini, yakni la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, ya. Dan ini merupakan pangkal dari segala urusan. Sehebat apapun manusia berada di dunia, kalau mereka tidak mengimani la ilaha illallah, maka kehebatannya hanya untuk urusan dunia saja, ya. Tidak ada ilah kecuali Allah, yakni merupakan pengakuan, maksudnya la ma'buda illallah, la ma'buda bil haqqi illallah, tidak ada ma'bud yang disembah secara hak kecuali Allah, ya. Jadi ini nafi isbat istilahnya, Pak. Menafikan tidak ada ilah, nggak ada sesembahan
Maksudnya nggak ada sesembahan yang hak, kata para ulama. Ya. Karena faktanya banyak manusia memiliki sesembahan kan itu, ya. Ada yang menyembah batu, ada tidak? Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bumi, ya, macam-macam. Sesuka dia. Ada yang menyembah orang, ada tidak? Ada. Jadi banyak sesembahan. Jadi maksudnya la ilaha itu maksudnya tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar. Tuhan yang diakui manusia mungkin boleh banyak, silakan. Ya, tapi yang hak, yang benar cuma satu, illallah, kecuali Allah. Ya, nah ini pondasi, Pak. Ya, jangan sampai kemudian kita yang sudah berikrar tidak ada ilah kecuali Allah, lalu untuk urusan masalah kecil dunia kita diuji oleh Allah, lalu nggak sabar goyah. Ya, la ilaha illallahnya ini, Pak. Dia berpindah kepada ilah-ilah selain Allah. Na'udzubillah. Ya, hati-hati. Apakah cukup persaksian kepada Allah itu baru koma? Berikutnya apa? Wa anni, dan bahwasanya aku, kata Nabi, Rasulullah, adalah Rasulnya Allah. Dan aku ini adalah Rasulnya Allah. Artinya kalimat syahadat ini tidak bisa dipotong separuh, tapi harus lengkap dengan penyertanya, yakni pengakuan bahwasanya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya Allah. Inilah dia syahadatain. Ya, ini pegang, Pak, syahadatain. Ya, jadi dua kalimat syahadat. Kalau di Jawa ada namanya kalimosoto, ya, kalimat syahadat gitu. Ya, itu apa? Jimat, kesaktian. Ya, bagi siapapun yang memegang teguh dalam kehidupannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pegang teguh. Fa inhum ata'u lidzalik, maka jika mereka telah mentaati kalian untuk hal tersebut, kata Nabi, kalau orang Yaman itu telah engkau seru kepada tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mereka mentaati, fa'limhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, qad iftarada alaihim, sungguh telah memfardukan atas mereka apa? Yakni khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, adanya 5 salat di setiap hari dan malamnya, maksudnya dalam satu hari semalam. Nah, ini apa yang mulia? Tentang wajibnya salat itu adalah Islam. Kapan Islam? Ketika seseorang telah bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Setelah mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, baru kemudian diperintah untuk melaksanakan salat. Nggak bisa kemudian kita suruh orang ayo salat, salat, sementara dia tidak mengimani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak bisa. Ya. Emang ada orang nggak beriman kepada Allah ikut salat? Ada nggak, Pak? Belum ada. Jadi saya punya cerita, teman saya, ya, masih hidup alhamdulillah hafizahullah ta'ala. Beliau cerita ketika dulu masih awal-awal lepas kuliah itu, beliau magang atau kerja pertama di satu daerah di Sumatera sana, Pak. Ya. Singkat cerita, beliau bertemu dengan aktivis kampus. Ya. Waktu itu zaman kira-kira 90-an kayak gitu. Itu gandrung-gandrungnya pemikiran kiri masuk kampus, Pak. Karl Marx, ya, sosialisme, Leninisme, ya, bahkan komunis, itu sesuatu yang digandrungi oleh mahasiswa yang gemar pada pergerakan, Pak. Itu tahun-tahun 90-an. Ya. Singkat cerita, kawan saya ketemu dengan mahasiswa yang gandrung dengan pemikiran ateisme itu. Ketemulah dia di depan di emperan masjid. Debat, Pak. Kata dia, pemuda yang baru terpapar dengan pemikiran ateis, nggak ada Tuhan, itu nggak ada. Ya. Kalau ada, mana buktinya? Coba, Pak. Kalau Bapak ditantang gitu gimana? Tuhan ada? Ada nggak? Yakin? Apa buktinya coba? Hah? Ayo, ditantang begitu, apa buktinya? Mana? Kalau ada bisa dilihat, ya. Kalau ada bisa diraba, bisa diindra, kan gitu.
tantangin Pak kita. Terus mau jawab apa kita? Kalau nggak siap kan, makanya penting belajar. Ya. Maka ya dikemukakanlah argumentasi oleh kawan saya. Ya. Demikian, ya, bukti keberadaan Allah itu secara ilmiah dipaparkan. Tapi ya karena dia mungkin baru gandrung dengan pemikiran ateisme, akhirnya masuklah waktu sholat. Hayya 'alas sholat, teman saya bilang, tunggu ya, lanjut lagi, saya mau sholat dulu. Persiapan sholat. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, didapati yang tadi katanya ngomong Tuhan nggak ada, itu Pak, sholat juga loh. Akhirnya ditanya, loh katanya kamu nggak percaya Tuhan. Iya. Terus sholat ngapain? Nggak enak, masa saya nunggu sendirian ikut sholat. Jadi rupanya, jadi dia ikut sholat karena nggak enak Pak, ya. Jadi bukan karena percaya kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak, tapi nggak enak sama orang. Orang yang lain sholat, masa gue nongkrong di depan katanya. Ternyata ada Pak, ya. Ada orang yang nggak percaya Tuhan ikut sholat. Dan sekarang zaman media sosial itu telah banyak terbukti, banyak orang yang nggak percaya Tuhan ikut sholat. Ya, di barat Pak, ada video diperlihatkan ada perempuan pakai rok mini Pak, datang masjid, lihat ikut sholat Pak, ya. Alhamdulillah akhirnya Islam juga akhirnya kan. Apa kok orang yang sholat keluar dari tempat sholat cerah ya? Tadi waktu mau sholat kok masih merungut, giliran keluar cerah, berarti ada dampak signifikan ini, perubahan pada emosi seseorang dengan sholat. Akhirnya dia ingin buktikan, ternyata alhamdulillah dia menikmati dan akhirnya ikut Islam, gitu, Pak, ya. Jadi ada orang-orang yang dia melaksanakan sholat tapi nggak Islam, gitu, ada, ya. Dan beberapa pengakuan para mu'alaf, saya suka ngikutin channel-channel mu'alaf itu, awalnya juga kadang-kadang begitu, ya, nyoba-nyoba pengen sholat kayak apa, coba-coba aja gitu, tapi dia nggak yakin gitu kepada Allah. Tapi dengan dia coba-coba akhirnya mempelajari dan menemukan keindahan Islam, baru masuk ke Islam, ya. Nah, di dalam kitab kita disebutkan bahwa yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sholat itu yang pertama adalah Islam, ya. Dalilnya tadi sudah disebutkan. Yang kedua, wal bulu, yakni baligh, Bapak Ibu. Yang kedua adalah baligh, ya. Baligh berikutnya tergandeng dengan wal aqlu, yakni berakal, ya. Jadi baligh dan berakal. Jadi disebutkan ini wa huwa haddut taklifi, dan ini merupakan batasan taklif, kata Abu Suja rahimahullah taala, ya. Jadi 3 syarat itu adalah batasan taklif. Apa itu? 1 Islam, 2 3 berakal. Ini yang disebut sebagai batasan taklif. Apa itu taklif? Taklif pernah dengar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan gitu. Nah, itu akar katanya sama. Ya. La yukallifullah, tidaklah Allah membebankan, membebani, ya, jiwa. Kan gitu. Berarti taklif ini apa? Dia adalah batasan pembebanan hukum. Jadi orang kalau udah terkumpul 3 syarat ini, Islam, baligh, akil, berakal, maka dia sudah menjadi seorang yang mukallaf Islam. Apa Pak? Mukallaf, bukan muallaf, ya. Kalau muallaf apa? Itu orang yang baru mau masuk Islam, itu muallaf. Kalau ini mukallaf. Nah, kita ini semua mukallaf, ya. Ini apa? Terbebani hukum, ya. Nah, disebutkan di sini maksudnya adalah idza tama'at, ketika berkumpul hadhil umur, perkara yang 3 ini, ats-tsalitsatu, ya, yang di perkara yang 3 ini, al-madhkuratu, yang tersebutkan tadi, ya, wajaddat taklifu bis salati wa ghairiha min furu'i syari'ati, maka wajada, telah ada baginya taklif, yakni pembebanan untuk bis shalah, melaksanakan salat, wa ghairiha, tidak hanya salat tapi yang lainnya, min furu'i syari'ati, dari cabang-cabang syariat yang lain.
Wa idza lam tajtami', kalau dia tidak terkumpul yang tiga itu, intafat taklif, maka gugur taklifnya. Ya. Dan dalil yang menunjukkan Islam tadi sudah dibacakan dari Imam Bukhari dan Muslim. Sementara wadalla ala ishtiratil aqli wal bulughi ma rawahu Abu Dawud wa ghairihi. Ya. Dan dalil yang menunjukkan tentang syarat akal dan balik itu apa yang disebutkan oleh Abu Dawud wa ghairuhu dan yang lainnya. An Aliin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ali radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, rufi'al qalamu an thalathatin, yakni diangkat qalam itu apa? Pena, ya. Diangkat pena untuk mencatat amal maksudnya. An thalathatin, dari tiga pihak. Siapa saja itu? Anin naimi hatta yastaiqadha, yakni dari orang yang naim tidur sampai dia terbangun. Ya. Jadi kalau orang tidur itu nggak ada catatan amalnya, Pak. Kalau dia melakukan suatu perkara, ya, misalnya nih kita tidur, ya. Kemudian suatu saat mimpi, kemudian kita tonjok teman kita di sebelah, itu nggak kena hukum, Pak. Nggak kena pasal, Pak. Ya. Dia melakukan kekerasan, lagi tidur, nggak kena hukum, Pak. Ya. Kenapa? Ya nggak tahu, dia nggak sadar. Jadi diangkat kolam pena dari tiga pihak, satu dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sampai dia ihtilam. Ihtilam itu adalah apa? Baligh, ya. Ihtilam itu bermimpi indah, itu ihtilam namanya. Ya, artinya dia sudah dewasa. Kalau anak kecil sudah dewasa, maka tandanya dia sudah baligh. Ya. Apakah baligh hanya ditandai dengan mimpi saja? Ya tidak. Ya. Ada beberapa perkara yang dikatakan seseorang itu menjadi baligh. Ya. Kapan itu? Satu yang paling mudah, ya, kalau laki-laki ihtilam. Kalau perempuan apa? Haid, sudah datang haid. Jadi anak kira-kira 14-15 tahun haid, berarti dia sudah dewasa. Ya. Laki-laki juga sama, 14 itu ihtilam, maka dia sudah dewasa. Kemudian apalagi penanda baligh, Pak? Selain ihtilam dan haid, apalagi? Kalau ada misalnya seorang perempuan ini nggak pernah haid sampai usia 25 tahun, apakah dia tidak baligh? Baligh atau tidak? Ada anak nih perempuan nggak pernah haid, usianya sudah berapa? 20 tahun nggak haid. Apakah dia belum baligh? Baligh atau belum? Apa tuh? Jadi baligh itu satu ihtilam, dua haid, tiga itu ada tanda fisik yang ada pada dirinya. Apa itu tanda fisiknya? Dia ada tumbuh rambut kemaluan. Itu menjadi penanda bahwa dia adalah seorang yang baligh. Ya. Kalau misalnya enggak juga tumbuh, usianya 20 tahun, apakah dia baligh atau tidak? Maka tetap dia dikatakan baligh, karena batas usia baligh secara kuantitatif angka adalah 15 tahun. Khamsu ya, asyar, ya. Jadi 15 tahun. 15 tahun, kalau ada anak lahir tahun 2000 berapa? 10. Kapan dia balighnya, Bapak yang mulia? Kalau misalnya tiga tanda ini tidak ada pada dirinya. Anak lahir 2010. Kapan dia baligh? 2025. Kapan? Misalnya dia lahir Januari tanggal 1 2010. Balighnya kapan? Tanggal 1 Januari 2015 ya. Jadi apa yang mulia, dalam urusan ibadah
maka yang kita gunakan sistem kalender adalah kalender lunar, ya, kalender bulan, bukan kalender solar. Kalau solar itu kalender matahari. Jadi kita pakai kalender lunar berbasis hitungan bulan. Berarti dilihat dia tanggal 1 Januari 2010 lahir, cek tanggal 1 Januari itu tanggal lunarnya kapan? Hijriahnya kapan gitu. Katakan dia Ramadan. Nah, yang itu dihitung-hitungnya. Berarti anak balik itu dalam hitungan Islam, maka itu secara teoritis kira-kira dia akan terhitung balik secara solar itu pada usia 14,5 tahun. Karena setiap 30 tahun itu selisih setahun. Paham? Setiap 30 tahun selisih setahun. Berarti kalau 15 tahun selisihnya berapa? Setengah tahun. Berarti kalau mau ngitung pakai kalender Masehi, kalender matahari, dia dikatakan balik kalau usianya sudah 14,5 tahun kalender matahari. Kalau 14,5 tahun berarti 2004 bulan Juli. Kira-kira begitu ya, bulan Juli. Gitu. Nah, ini tentang baligh, ya. Tadi disebutkan oleh Nabi kan 3, ini baru 2. Satu lagi apa? Wa 'anil majnuni hatta yaqila, ya. Dan dari majnun gila sampai dia berakal, ya. Sampai dia berakal. Artinya kalau ada orang dia sudah Islam, kemudian dia pun sudah baligh, tapi akalnya tidak berfungsi dengan normal, maka dia tidak terbebani hukum. Kalau ada orang gila ngamuk, Pak, bunuh orang, dibunuh juga atau tidak dalam hukum Islam? Tidak, karena dia tidak terkena taklif hukum. Kalau ada orang gila siang hari Ramadan dia makan-makan, boleh atau tidak? Hah? Ya, secara taklif hukum dia tidak terkena. Tapi bagi walinya itu harus mencegah dia untuk menampakkan kemaksiatan di tengah umum. Walinya harus cegah dia. Nggak boleh kalau dia makan minta makan mal, ya udah makan tapi di kamar gitu. Ya, karena dia memang tidak terbebani hukum. Gitu. Demikian apa yang mulia syarat yang mewajibkan seseorang sholat, ya. Nah, berikutnya ada sub pasal baru. Sebelumnya saya beri kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya bacakan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan silakan. Fadal. Jadi kan batas balik ya kan, ya, ada 3. Bagi perempuan yang kayak tadi, kalau tidak ada yang 3 itu yang tumbuh maluan. Apakah sama dengan pria tuh? Kalau memang dia tidak bermimpi, dia pasti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bagaimana dengan pria? Sama. Ya. Ada batasan yang sama. Ada tumbuh rambut kemaluan. Kalau pria misalnya usianya 17 tahun belum tumbuh rambut kemaluannya karena faktor hormonal bisa jadi kan? Usianya sudah 17 tahun, balik atau tidak? Udah pasti balik karena sudah lewat 15 tahun. Gitu, ya. Nah, itu berlaku umum. Yang membedakan hanya, jadi yang 3 ini ada pada laki dan ada pada perempuan. Hanya perempuan ada ketambahan 1, yakni haid. Laki-laki nggak pernah ada haid gitu. Itu aja. Jadi 3 berserikat laki dan perempuan. Kalau perempuan ditambah 1 haidnya. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Kalau amnesia kan lupa ingatan yang dirinya sendiri, itu termasuk hilang akal. Taib. Dan tidak kewajiban. Apakah amnesia termasuk hilang akal? Jadi apa yang mulia, memang ternyata belakangan ada penelitian berbasis saintifik kedokteran bahwa ada sebuah penyakit yang
disebut dengan istilah amnesia. Kalau dulu bahasa kampung namanya pikun. Jadi sebenarnya udah lama penyakitnya memang ya, cuma sekarang lebih keren aja namanya ya. Jadi bagaimana dengan amnesia? Maka amnesia ini artinya sebuah penyakit, kan itu Pak. Sebuah penyakit. Berarti apa? Masuk kepada hadis yang lain. Kata Nabi, bagi mereka yang lupa atau tertidur, maka dia melaksanakan sholat pada saat ingat atau terbangun. Berarti saat amnesia dia menyangka bahwa sudah sholat gitu kan. Tapi kemudian ada temennya, kagak, ente kagak sholat, tadi nongkrong aja di belakang. Masa iya gitu? Iya. Ya udah, dia harus sholat gitu, karena udah diingatkan ya. Jadi dia penyakit, ketika disembuhkan, ya diingatkan, ya kembali kewajibannya. Pada saat dia lupa, ya dia tidak terkena kewajibannya ya karena lupa. Tapi ketika manakala dia ingat, maka dia kerjakan apa yang terlupa. Ya, sama seperti kita. Ya, kebiasaan maghrib, ya udah, adzan biasanya ke masjid musola. Tapi suatu saat karena pekerjaan yang ini lupa, ya sholat isya udah sholat isya. Tengah malam jam 10 mau tidur. Kok ada yang nggak enak ini kayaknya, ada yang kurang. Pikir. Ternyata maghrib kagak sholat gitu Pak ya. Kenapa? Wah meeting, perusahaan penting dan seterusnya. Ya udah, ingatnya kapan? Jam 10 malam. Ya udah silakan lakukan sholat jam segitu saat dia ingat, gitu Pak ya. Jadi kecuali amnesianya amnesia permanen jangka panjang sampai dia lupa seperti tadi dikatakan terhadap dirinya, tapi itu bukan temporer, permanen, ya dia tidak lagi terbebani hukum karena akalnya kan tidak fungsi udah, ya akalnya ya dia tidak mengenali dirinya. Makanya Bapak yang mulia, Allah karuniakan kepada kita akal, ini adalah karunia yang besar, harus kita syukuri Bapak yang mulia ya. Dengan akal inilah kita terjaga dari apa? Dari perbuatan-perbuatan tercela. Coba kalau Allah cabut akal Bapak yang mulia ya, mau wajah dan badan seperti artis ya, dicabut akalnya bisa telanjang depan musola Pak, betul nggak? Na'udzubillah, itu udah nggak ada malu udah ya. Maka Allah kasih kita akal, harus fungsikan, harus kita rawat akal kita. Caranya bagaimana merawat akal? Dengan kita memberikan nutrisi yang cukup pada akal. Apa nutrisi yang dibutuhkan oleh akal? Yakni dengan kita membiasakan akal berada dalam situasi bergerak ya, berpikir yang membuat kita terus terpelihara. Makanya inilah diantara cara kita memelihara akal kita, yakni datang kepada majelis ilmu, kajian. Ini dalam rangka memelihara akal ya, memelihara akal. Makanya kalau diumumkan majelis ilmu ya, kita tidak ada hal yang lebih mendesak dari itu ya. Dan kemudian itu perkara yang pokok, wajib ya untuk kita ketahui, sementara kita belum pernah mengajinya. Nah, kita hadir. Untuk apa? Salah satu dalam rangka mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka sujud ini biasanya kan 2 kali. Ya. Nah, kita sujud hanya 1 kali karena lupa. Ya terus salah, maka sholatnya diulangi lagi atau kita sujud sahur? Pertanyaan bagus. Ketika kita ingat bahwa sujud yang kita lakukan, katakan sujud terakhir ya, atau mau sujud manapun, kalau kita ingat dan yakin bahwa kita sujud baru sekali langsung tahiyat gitu ya, bentar kita udah salam, apa yang kita lakukan? Maka Bapak yang mulia, kita langsung berdiri, takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengerjakan sholat sesuai dengan jumlah rakaat yang kita lupa sujudnya ya.
Jadi sujud ini merupakan rukun, ya, kecuali sunnah seperti tahiyat awal. Nah, kita tinggal tambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun, dia tidak jadi rakaat yang dimana kita lupa rukunnya, berarti harus mengulang i'adah sebanyak rakaat yang kita lupa di dalamnya. Berapa rakaat? Ya 1 rakaat aja. Begitu kita udah 1 rakaat langsung tahiyat akhir, ya, maka kemudian kita ditambah sujud sahwi di akhirnya, gitu. Karena ini merupakan rukun. Sama dengan lupa Fatihah, ya. Baca ini di saat sujud lupa, tadi langsung baca Qul huwallahu ahad, ya dong, langsung baca surat, Fatihahnya lewat, bagaimana? Ulangi rakaat itu, ya, karena batal rakaatnya. Tapi sholatnya tidak batal semua, hanya rakaat yang tadi kurang rukunnya itu yang ditambahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kejadian sholat Idul Fitri itu di Masjid Al-Aqsa Peru seperti itu, imamnya lupa baca Fatihah, langsung baca surat. Nah itu Kan diulang lagi tuh sholatnya. loh, kan ada makmum subhanallah gitu. Ya jadi itu Makmumnya lupa juga. Iya. Ini betul baca surat hanya itu nggak baca Fatihah lagi. Oh iya. Nanti selesai salam, kedua katanya, kamu subhanallah kok nggak diulang? Kamu nggak baca Fatihah, bukan Ustaz. Akhirnya diulang lagi tuh sholat ini ya. Oh iya, iya. Karena gak jadi sebenarnya ngulangnya nggak usah semua. Cukup 1 rakaat yang tadi nggak baca Fatihah, kecuali semuanya nggak baca Fatihah, semua diulang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Harus Pak, karena itu rukun. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut sejenak ya, sambil kan kita sampai Isya ya Pak ya. Waktunya ya. Was-salatul masnunat. Nah, berikutnya adalah sebab yang berbicara tentang salat yang disunnahkan. Salat-salat yang disunnahkan. Disebutkan di sini ya, sanna muakkadan, ta'kidan zaidan an ghairiha. Maksudnya adalah sunnah yang ditekankan untuk ditambahkan, yang sunnahnya itu sangat ditekankan gitu Pak. Ya, ditekankan untuk dikerjakan daripada salat yang lain. Listiqlaliha wa talabal jama'ati fiha, dan dituntut untuk mengerjakan secara berjamaah di dalamnya. Wasatati mufassilatun fi abwabiha, dan kami akan jelaskan secara terpisah pada bab-babnya insyaallah jika Allah menghendaki nantinya. Jadi yang dimaksud solat sunnah itu adalah solat sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah. Ya. Apa saja itu? Khamsun, ada 5 solat. Yang pertama al-idani, yakni 2 solat id. Nah, solat id itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah. Wal kusufani, yang kedua adalah salat kusuf. 2 salat kusuf apa? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang berikutnya wal istisqa'u, dan salat meminta hujan. Pernah di sini dilakukan? Istisqa sudah? Belum ya? Sudah pernah istisqa? Di mana? Oh, di kampung. Ya. Di sini belum? Istisqa. Ya, di sini banyak air ya. Dulu pernah, Mbak, di Minang dulu pernah. Saya pernah ikut dulu. Di lapangan situ, kuburan. Ya. Pernah dilakukan istisqa tahun berapa saya lupa. Ya. Jadi ada 5 apa saja tadi? 2 salat hari raya, maksudnya Idul Fitri, Idul Adha. Gerhana matahari, gerhana bulan, dan minta hujan. Ya. Itu salat-salat yang disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Was-sunanut tabi'atu lil faraidi 17 rak'atan ya. Dan sunnah-sunnah yang mengikuti bagi salat fardu itu ada 17 rakaat. Sunnah-sunnah yang mengikuti salat fardu ada 17 rakaat.
Yang pertama rakaatal fajri, rakaatal fajr, yakni 2 rakaat fajar. Sebutkan di sini rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dan juga Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata beliau, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ya asyaddu ta'ahadan minhu ala rakaatai al-fajr ya. Tidak ada yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sesuatu dari salat-salat nawafil, salat nafilah yang lebih sangat ditekankan untuk dikerjakan daripada 2 salat fajar. Jadi Nabi itu sangat menganjurkan untuk mengerjakan 2 rakaat salat fajar ya. An-nawafil, nawafil maksudnya jam'u nafilatin, jamaknya nafilah. Wa hiya ma zada 'anil fardhi, yang ini dia adalah sesuatu tambahan dari salat fardu ya. Ya, ini yang dikerjakan sunnah pertama yang dikerjakan 2 rakaat fajar. Kemudian apa lagi? Wa arba'un qabla adh-dhuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Udah berapa berarti? 6. Wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat sesudahnya, sesudah apa? Zuhur. Berapa berarti? 8. Ini disebutkan di sini hadis yang meriwayatkan, yang membicarakan tentang 2 rakaat setelah zuhur itu riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati ay salatul fajr ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum pagi, maksudnya adalah salat fajar. Dan juga riwayat Imam Muslim, kan yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di rumahnya sebelum zuhur 4 rakaat. Thumma yakhruju fayusalli bin nas, kemudian beliau keluar dari rumahnya lalu mengerjakan salat zuhur bersama manusia. Thumma yadkhulu, lalu kemudian Nabi masuk ke rumahnya, fayusalli rak'atain, lalu beliau salat 2 rakaat. Ini hadis yang menerangkan tentang salat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Paham, Pak? Jadi Nabi mengerjakan salat qabliyah zuhur berapa? 4 rakaat kemudian salat zuhur di masjid. Berapa rakaat? 4 rakaat. Lalu pulang beliau masuk rumah lalu salat lagi 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya memang salat sunnah itu afdal dikerjakan di rumah ya. Kalau salat fardu di masjid, kecuali memang ada keperluan seperti kita ya. Kita ba'da maghrib tadi diumumkan ada pengajian, ya kita nggak pulang dulu ya. Dan salatnya di mana ya? Udah di masjid aja, nggak apa-apa ya. Wah, saya mau salat di rumah dulu dah kayak Nabi, salat kan disuruh, salat sunnah disuruh di rumah, ya monggo, nanti balik lagi kan ya, salat lagi nanti, salat tahiyat masjid ya. Jadi boleh kita mengerjakan di masjid ya, kalau ada keperluan atau ada alasan ya. Alasan lain apa? Misalnya saddud dzari'ah, menutup diri dari kemungkinan nggak sholat. Kalau udah pulang ke rumah habis isya pengen sholat ba'diyah isya misalnya, ketemu keluarga udah lupa, akhirnya nggak sholat ba'diyah, yang penting di masjid gitu. Paham maksudnya? Tapi kalau bisa memang sholat sunnah di rumah gitu. Kemudian wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Berarti berapa? 10 ya. Dalilnya disebutkan riwayat Imam Bukhari. Oh, sebentar Pak. Ini tadi masih zuhur ya. Ini ada lagi. Wa rak'ataini wa arba'un qabla al-'asr ya. Dan 2 rakaat dan 4 rakaat sebelum asar. Nah, itu disebutkan di situ. Sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menghasankan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang, shalla qabla al-'asri arba'an, yang dia salat sebelum asar 4 rakaat. Ya, hadis riwayat tadi Imam Tirmidzi ya.
Wa yusalliha rak'ataini dan beliau salatnya itu dan dia salatnya berapa? 2 rakaat ya. Lima rahu Tirmidzi sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi wa ghairuhu dan selainnya dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri, salat sebelum asar arba'a raka'atin yakni 4 rakaat yafsilu bainahunna bitaslim yang dipisah di antara keduanya itu dengan salam. Jadi kalau ditanya gimana cara melaksanakan salat sunnah yang 4 rakaat, ya udah 2 berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian tadi udah berapa, Pak? Ya, kemudian 2 rakaat wa rak'atani ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib ya. 2 rakaat setelah maghrib didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin yakni 10 rakaat. Kata Ibnu Umar. Apa saja itu 10 rakaat? Nah, ini disebut sebagai salat sunnah muakkad ya, salat sunnah nawafil ya, rawatib yang muakkad itu. Rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi dan 2 rakaat sebelum ba'dal maghrib, bukan sebelum, setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla sholati subhi dan 2 rakaat sebelum salat subuh ya. Kanat sa'atun la yudkhalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha ya. Jadi versinya Ibnu Umar salat sunnah muakkad itu ada 10 seperti yang disebutkan. Zuhur 2 sebelum dan setelah. Kemudian maghrib 2, isya 2, sebelum subuh 2. Itu makanya dikenal sebagai salat rawatib yang muakkad. Adapun selainnya itu tidak muakkad, tapi ada, paham, seperti qoblal asar gitu ya. Sebelum asar itu ada qobliyah asar, tapi tidak muakkad ya. Gitu. Baik. Kemudian terakhir wa thalathun ba'dal isya dan juga kan tadi 17 kan baru disebut berapa? 14. Nah, 3-nya mana? Ini dia. Thalathun ba'dal isya. Ya, ini berapa? 3 rakaat setelah isya ya. Yu'tiru biwahidatin minhunna, yu'tiru biwahidatin minhunna ya. Yang itu diwitirkan ya, apa diganjilkan dengan 1 minhunna dari semua salat-salat tadi. Jadi Bapak yang mulia, ini yang disebut 3 rakaat ini bukan salat ba'diyah isya, paham? Tapi salat witir ya. Jadi begitu maksudnya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat, memang ada selisih riwayat ya. 2 atau 4 itu sama-sama muakkad, silakan dipilih mau 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur ya. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Ini semua ya, tidak hanya muakkad, semuanya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan diakhiri dengan witirnya. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan untuk ini? Salat malam, salat sunnah, paham? Tapi Bapak yang mulia, alhamdulillah. Ya, silakan. Ini kan tadi kan cara sholat bukan dari Islam, tapi tentang orang percaya saya itu sholat berjamaah itu afdalnya apa sebaiknya itu kan kadang banyak anak-anak itu anak-anak kita tempatkan di shop depan barang yang sudah dewasa. Apa sebaiknya dia belakang yang di depan itu biarkan kosong untuk
gerakan dan balik dan berakhir. Taib. Berarti terkait dengan pengaturan shaf ya. Bagaimana pengaturan shaf? Berdasarkan hadis Nabi, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, shaf terbaik adalah shaf yang paling depan, ya. Dan anak-anak, bagaimana? Anak-anak ditempatkan pada shaf belakang. Sekarang ada fenomena bahwa ketika anak-anak ditempatkan di belakang, mereka bukan sholat, malah bercanda, ya, sehingga mengganggu orang yang sholat bersamanya. Bagaimana? Nah, ini perlu disiasati oleh DKM tentunya, ya. Hah? Jangan, jadi tetap mengikuti sunnah Nabi. Disiasatnya bagaimana? Saya pernah sholat, Pak, di suatu tempat di Bekasi sana. Bagus menurut saya pengaturannya, ya. Jadi ada petugas khusus yang handle anak-anak, Pak, ya. Tapi dia mungkin sepertinya bergantian, ya, tidak dia terus. Jadi pada saat katakan dia bertugas, ya di sholatnya di akhir. Jadi dia menetripkan itu anak-anak dijaga, Pak, ya, dijaga. Anak-anak kalau ada yang jaga kan segan, Pak. Akhirnya diem itu anak-anak. Nah, begitu jelang akhir dia baru ikut sholat tuh, ya. Tapi ya jangan keterusan menurut saya. Bergantian sih boleh untuk menertibkan, karena anak-anak itu kan memang perlu pendidikan, ya. Dan itu biasanya nggak lama, nggak selamanya begitu. Paling butuh waktu berapa? Sebulan, 2 bulan. Setelahnya anak-anak udah punya kebiasaan, udah begitu sholat dimulai, mereka barisannya di sini, dan apa yang harus dikerjakan dia harus ikut sholat, tidak boleh bercanda. Kalau udah terbentuk habit seperti itu, biasanya anak-anak itu akan otomatis nanti jalannya. Bahkan dia akan mengingatkan kepada teman-temannya kalau bercanda, sholat nggak boleh bercanda, gitu kan, ya. Jadi mungkin butuh pengorbanan 2-3 bulan, ada petugas khusus, mungkin begitu, ya, kalau diperlukan, ya. Wallahu a'lam shawab. Jadi tetap pengaturan shaf depan yang paling utama, ya, bapak-bapak. Tapi kalau ada anak di depan, ya, dia duluan, anak nggak boleh diusir. Paham? Ya, ada anak nih ikut sholat di depan, belakang, nggak boleh. Kenapa? Karena dia lebih berhak, dia yang duluan datang, Pak, walaupun masih anak-anak. Terkecuali ada kepentingan. Kepentingannya apa? Misalnya posisi di belakang imam, nah itu boleh digeser oleh imam. Coba deh geser ke kiri atau ke kanan, biar yang di belakang imam itu adalah orang yang posisi ilmunya terhadap Quran itu nomor 2 di bawah imam. Kalau imamnya batal, dia siap menggantikan. Kalau anak-anak, ya nggak siap, nanti nggak tahu dia ilmunya, kan. Nah itu bisa, karena ada keperluan. Tapi kalau dia sudah pas posisinya, misalnya di sebelah sini, ya, nggak di belakang imam, nggak boleh diusir. Dia yang paling berhak di situ. Kecuali dia dengan kemauannya sendiri ke belakang, ya silahkan, ya. Ya, nanti makanya diatur. Kalau dia misalnya ini, berarti kan ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan nggak boleh. Berarti ada keperluan untuk mencegah bercandanya, boleh. Misalnya berdua, setelah kita masuk ke dia, sebelahnya taruh di sebelah kita, gitu kan? Selang-seling. Nah itu mungkin strateginya, ya. Memang fenomena. Tapi pesan saya, jangan alergi terhadap anak, Pak. Karena kalau kita sampai nggak ada anak di tempat sholat kita, ini warning bagi kita, Pak. Bahaya. Nanti bisa nggak ada generasi penerus kita, ya. Jadi biar mereka memang dengan dunianya, tapi diarahkan, jangan dimarahi, kencang-kencang, dia diarahkan, ya diarahkan. Kalau dimarahi nanti dia nggak balik lagi sholat, Pak, ya. Sementara kita butuh kepada generasi yang melanjutkan perjuangan kita. Sepi nanti. Biarin, ya kita arahin aja. Kalau bisa DKM misalnya memfasilitasi yang sholat, makan, habis sholat kasih makanan. Nah itu bagus, ya. Yang sholat, anak-anak sholat 2.000 misalnya, kan, nggak apa-apa, ya. Itu bagus, Pak. Itu apa, untuk menarik mereka ke sini. Karena tugas kita menyiapkan generasi, Pak, ya. Karena kita nggak lama, benar nggak? Nggak lama, betul ya, Pak, ya. Iya. Baik. Demikian Bapak yang mulia, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita, kemudian kaum muslimin seluruhnya, serta kita jangan lupakan doa untuk saudara kita di Palestina. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al mu'minin. Allahumma ansur aslim ikhwanana fi Gazzah Filistin. Allahumma ansurhum 'ala al yahudi wa man awanahum min al kuffari wal munafiqin. Allahumma taqabbal syuhada'a Filistin. Allahumma ansur aslim ikhwanana fi kulli sa'iri bilad fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu biha al-islam wa ahlah wa tudhillu biha al-kuffar wa ahlah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma arzuqna istiqamatan fid din. Allahumma ahyina fil islam wa amitna 'ala al-iman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma a'idhna min 'adzabil qabri wa min adzabil nar wa adkhilna al-jannatal firdausa bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.